Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang selalu dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan hari ini Sabtu 18 April 2020 kita bisa bertatap muka, tetapi tatap mukanya lewat media online. Ini pembelajaran di mana kamu di rumah dan Pak Guru juga di rumah. Mudah-mudahan kesempatan pagi ini membawa rahmah bagi kita semua, khususnya kalian di rumah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kesempatan pagi ini kita akan menerangkan pembelajaran di mana pembelajarannya tentang kisah Tadanun Luqman. Sebenarnya sebagai review pembelajaran yang lalu, semester 2 ini materinya banyak. Di rumah harus belajar ya, harus dibaca, yaitu ada surat Al-Ma'un, mengenal Rasulullah, hidup sederhana dan ikhlas, sholawat tarawih, dan tadarus keutamaan bulan puasa Ramadan. Nah, kesempatan pagi ini kita mempelajari kisah teladan Luqman. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa bertemu melalui pembelajaran bertatap muka, di mana COVID-19 oleh Allah diberikan hilang dari muka Indonesia, sehingga kita bisa belajar sholat tarawih dan tadarus. Kesempatan pagi ini kita akan belajar kisah teladan Luqman. Nah, anakku, siapakah Luqman tersebut? Luqman ini adalah hamba Allah yang soleh, yang dianugerahi banyak hikmah. Bukan Luqman teman kamu, tapi Luqman yang selalu diceritakan dan dibaca dan dijadikan surah, yaitu surah Luqman di dalam Al-Quran. Hikmah itu, kalau kita belajar hikmah itu apa? Hikmah pemahaman kebenaran dalam berkata dan berbuat juga akal. Ini adalah salah satu pendapat yang lain, yaitu suatu ilmu yang berbarengan dengan kebijaksanaan, mencakup makrifah kepada Allah, pengetahuan yang dalam merasakan kebenaran dan mengamalkannya, menjauhi kebatilan. Ini menurut Imam Nawawi. Selanjutnya, ini Luqman itu kalau di buku kalian, kalau dibaca ada Luqman berkebangsaan berasal Habsi, yang berasal dari kota Sudan. Sudan itu sekarang itu negara bagian yang terletak di benua Afrika. Luqman menurut Susilah, Luqman adalah anak dari Baura bin Nasur bin Tareh dan Tareh bin Nasur merupakan nama dari Azar. Azar itu siapa? Ayah Nabi Ibrahim. Jadi Luqman itu masih mempunyai hubungan famili dengan Nabi Ibrahim. Luqman itu hidupnya sangat lama. Berapa? 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun. Dan ketika beliau hidup, beliau pernah menjadi guru dari Nabi Daud. Tapi ingat, Luqman bukan seorang nabi ya. Luqman adalah manusia biasa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan Luqman itu, beliau bekerja adalah tukang kayu, tukang jahit, mengembala domba, qadhi, dan akhirnya ketika dewasa beliau menjadi seorang hakim. Sehingga dengan adanya kebijaksanaan beliau mendapat gelar Al-Hakim. Ingat, kita harus mempelajari. Nah, Luqman kalau kita pelajari dalam surah Al-Quran itu banyak sekali surah-surahnya. Salah satunya yaitu Al-Luqman itu walaqad atayna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya apa? Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya
sendiri. Nah, apa yang dapat kita pelajari di surat Al-Luqman ini? Di antaranya satu, yang dapat kita ambil dari pembacaan surat Al-Luqman itu, Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi sebuah hikmah. Hikmah bagaimana? Dalam bab ini kita dianjurkan untuk selalu beribadah kepada Allah, beribadah mendekatkan diri kepada Allah, karena Luqman adalah seorang yang hamba Allah yang sangat dekat kepada Allah. Di dalam Al-Quran sudah diterangkan, surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada Allah. Ingat, kita diciptakan di dunia ini hanya untuk apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus beriman, meningkatkan ibadah kita, khususnya kalian kelas 5 yang di rumah, walaupun tidak terpantau oleh bapak ibu guru, tapi ingat, di rumah ada bapak, ada ibu kalian yang selalu siap mendampingi kalian untuk membimbing dalam ibadah. Yang kedua, hikmah pelajaran yang dapat diambil dari soal Luqman itu apa? Luqman beliau itu adalah orang yang hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam apa? Banyak hal. Sehingga dari beliau yang sangat bersyukur atas nikmat Allah, di dalam Al-Quran disebutkan yang artinya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat apapun, berarti itu adalah rasa bersyukur kepada diri kita sendiri. Atas apa saja? Atas banyak nikmat yang telah diberikan. Seperti apa? Muka yang tampan seperti gambar itu diberikan tubuh yang sempurna. Setelah itu apa? Diberikan nikmat oleh Allah, kalian bisa makan bersama, bisa makan di rumah. Nikmat semuanya di Allah. Nikmat apa lagi? Nikmat memiliki tempat tinggal, nikmat sehat, bisa berolahraga. Itu ada Pak Saturi, kamu tidak kangen ya seperti itu, seperti di gambar. Nah, dan nikmat apa lagi yang paling penting kita syukuri, yaitu kita diberikan nikmat seperti apa? Iman dan Islam di dalam diri kita, sehingga kita bisa selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat. Yang terakhir, pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Luqman ayat 31 ayat 12, yaitu taat beribadah. Kalau kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan diberikan suatu kesuksesan, dan juga taat beribadah merupakan kunci meraih sukses. Kalian mau jadi apapun, minta kepada Allah. Ini di dalam doa suatu zikir, doanya disebutkan seperti ini. Contoh salah satunya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Itulah anak-anakku, 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Luqman. Apa saja? Yaitu bersyukur, meningkatkan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu penting bagi kita semua. Nah, anak-anakku, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran tentang Luqman
yaitu satu, Luqman adalah hamba Allah yang soleh, yang dianugerahi banyak hikmah. Yang kedua, Luqman bukan seorang nabi, beliau adalah hamba Allah yang dipilih. Yang ketiga, kita dapat meniru Luqman dengan selalu bersyukur, taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat kita pelajari dari ini. Tetapi kalian di rumah, saya kasih tugas. Tugasnya apa? Kalian mengerjakan halaman 53 sampai 54. Itu di LKS. Itu tugas kalian. Tetapi apa? Kalian harus rajin belajar. Pak Guru di sini juga selalu mendoakan agar kalian selalu sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara untuk menghindar terutama wabah yang saat ini sedang berlangsung, di antara membaca sholawat tibbil qulub, baca burda dan lain salawat yang lain. Di dalam burda itu juga disebutkan salah satu ya, Pak Guru itu kalau membaca burda itu hampir tiap hari. Di dalam burda itu disebutkan kam abruat wa ziban bilam sirahatahu wa adlaqat ariban miribi qatil lamami. Yang artinya apa? Banyak kesembuhan. Kesembuhan apa? Karena tangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak sholawat, juga ibadah, dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wabah penyakit ini bisa hilang dari Indonesia. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.